Oke, Assalamualaikum. Konten ini gue akan membahas beberapa hal tentang Timnas Indonesia, update terbaru, berita-berita terbaru. Salah satunya itu ada pemain kita yang cedera, pemain andalan kita juga, terus ada calon pemain naturalisasi juga, tapi ini masih sebatas rumor. Terus ada beberapa hal lah yang akan gue jadwal kita kalau misalkan kita lolos nanti gimana, kalau misalkan kita lolos langsung Piala Dunia, jadwal kita kayak apa, kalau misalkan kita masuk round 4, jadwal kita kayak apa. Terus nanti juga akan ada friendly match juga kemungkinan. Ya udah gue akan sampaikan di video ini. Sebelum itu, gue minta kalian untuk like video gue. Lo like video ini, terus yang belum subscribe, di-subscribe. Yang udah lo bunyiin loncengnya biar dapat notifikasi. Sama yang belum sholat, pastiin kalian sholat dulu. Jangan gue menjadi penyebab kalian untuk melambat-lambatkan kewajiban kalian gitu. Gue selalu ngingetin ini karena gue nggak mau di posisi itu. Bener-bener gue nggak mau. Jangan karena nonton gue tiba-tiba udah azan lo nggak sholat. Karena gue jadinya gitu. Gue nggak mau. Jadi gue mesti ngingetin supaya kalian mendahulukan yang mana itu lebih penting. Jauh lebih penting daripada lo nonton gue. Oke, gue mau mulai. Ini ada calon. Ini striker posisinya. Namanya Dean Zandbergen. Nama dia Dean Zandbergen. Ini posisi striker, tapi dia bisa main di beberapa posisi juga. Dia bisa main di gelandang serang, dia bisa second striker, dia juga bisa main di agak sebelah kanan gitu. Ini cukup komplit untuk di lini depan, posisi yang dia bisa dimainin. Umurnya juga masih muda, 23 tahun. Terus tinggi badannya ideal buat striker, hampir 190, itu sekitar 188 cm tepatnya. Duel bola udara dia yang udah gue lihat ya, duel bola udara dia itu dia berhasil sekitar di atas 50% kemenangannya gitu. Jadi cukup oke untuk duel-duel bola udaranya. Jadi kalau misalkan kita udah mentok-mentok nggak bisa skor, terus tiba-tiba kita dapat bola mati yang dari corner dari apa, itu bisa jadi keunggulan buat kita gitu, bisa jadi opsi tambahan buat kita. Di kita yang tinggi siapa? Paling cuma J. Itzes yang tinggi pemain kita. Terus ada Joey Pelupesi yang tinggi juga. Tapi sisanya itu yang nggak tinggi-tinggi amat gitu. Standar-standar aja gitu. Apalagi di lini depan kalau misalkan buat memperdalam squad, gue rasa nggak ada masalah gitu. Gue nggak tahu skillnya seperti apa, sebagus apa dia. Gue belum telusurin lebih dalam karena gue nunggu konfirmasi dari PSSI gitu. Kalau misalkan PSSI itu ngomong, iya, kita lagi minta data dia, kita lagi begini, nah itu gue biasanya langsung gue telisik lebih dalam. Kalau sekarang, ya udah sebatas rumor aja, gue nikmatin. Tapi, sama Yusa, gue ngeliat itu di kontennya Yusa, sama Yusa itu ditanya, dia bilang, lo udah dikontak belum sama PSSI? Dia jawab, udah. Ini tinggal dari pihak si PSSI yang ngomong aja gitu. Kalau misalkan dari dianya, dia bilang dia udah pernah dikontak. Itu belum lama, sekitar, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah dengar itu baru sebulanan gitu dia dikontak sama PSSI. Ya tinggal dari PSSI-nya aja gitu. Bagus apa enggak? Yang tadi gue bilang, gue belum begitu menelisik terlalu dalam, tapi lagi-lagi kalau misalkan untuk kedalaman squad, untuk ya ngisi-ngisi bench gitu, agak lumayan dibutuhkan. Karena kita cuma punya Ole Romeni di depan, kita cuma punya Ragnar Oratmangun, yang mana nih dua orang ini juga, dia bukan striker murni gitu. Ada Rafael Strijk, tapi Rafael Strijk ini kan kalau di senior, dia nggak sehebat ketika dia main di U23 waktu itu. Jadi, oke, bagus banget gitu. Cuman dia juga lagi-lagi bukan striker murni gitu. Jadi kita Indonesia belum punya striker murni yang benar-benar striker gitu. Kadang pemain ini dipaksain di depan, padahal posisinya sebenarnya second striker. Seperti itu gitu, di Timnas Indonesia. Jadi buat kedalaman, ya boleh dicoba aja. Masih muda ini, dia masih bisa berkembang. Usianya masih 23 tahun. Oke. Terus, si Pastor kemarin ke Palermo niatnya untuk nonton pertandingan Emil Audero, karena Emil Audero ini kan pasti main nanti lawan Cina gitu. Jadi si Martin Paes nggak bisa akumulasi kartu, jadi nanti pasti yang dimainin itu si Emil Audero, karena kita cuma punya Martin Paes, Emil Audero sama si Hernando. Rasa-rasanya kayaknya si Emil Audero yang akan dimainin gitu. Jadi Pastor datang ke sana berdua, dia niatnya mau nonton pertandingan, tapi pertandingannya nggak jadi, dibatalin karena ada Paus Franciscus meninggal. Jadi pertandingannya ditunda. Tapi ada fotonya, nanti gue tampilin fotonya. Dia lagi ngobrol-ngobrol di bangku tribun. Gue nggak tahu apa yang dibahas, mungkin strategi, mungkin taktik, atau gue nggak tahu deh yang dibahas apaan. Tapi yang pasti ya, kalau gue ngelihat antara Emil sama Martin Paes,
Kalau untuk jam terbang di timnas ya jelas Martin Paes lebih dulu ya. Tapi kalau untuk skill, gue ngelihat kayaknya ya, feeling gue, kayaknya Emil lebih bagus sih harusnya. Emil main di Palermo, Serie B di Liga Italia. Tapi Serie B-nya Italia ini kalau dibandingin sama Liga utamanya Amerika, kayaknya masih bagusan Serie B-nya Italia gitu. Udah gitu pengalaman dia juga banyak banget. Dia akademinya dari Juventus, bayangin bagusnya. Terus setelah itu dia pernah main juga lama di Sampdoria. Dia dipercaya jadi kipernya Inter Milan walaupun cadangan, tapi pihak Inter aja udah percaya sama dia, sama kualitas dia. Terus dia pernah ke Como juga dan sekarang dipinjemin ke Palermo. Jadi ini orang udah malang melintang, bahkan sampai di Serie A pun dia udah pernah ngerasain gitu. Jadi kalau buat pengalaman di Eropa, jam terbangnya sama pengakuan orang-orang Eropa terhadap kiper ini, gue rasa Emil harusnya sih kualitasnya di atas Martin Paes gitu. Tapi Martin Paes bukan berarti jelek, dia juga jago juga gitu. Cuman kalau buat perbandingan, gue mencoba membandingkan, lo aja coba, gue pengen tahu dari lo, komen menurut lo bukan berarti kita milih yang mana yang lebih jelek ya, enggak, ini keduanya bagus, tapi kita menilai secara kualitas yang mana yang lebih bagus gitu. Bukan berarti kita nentuin oh ini yang harus jadi pemain inti. Enggak, itu urusan pelatih gitu. Cuman gue pengen tahu aja penilaian gue ada yang sama apa enggak gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Terus ada yang berikutnya kabarnya itu dari Rusia. Jadi media Rusia itu ada wakil perdana menterinya namanya Denis Manturov. Itu dia lagi datang ke Indonesia. Itu ada acara, sebenarnya bukan acara bola, ada acara kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Rusia, ekonomi, perdagangan dan lain-lain lah. Nah, dia juga pas lagi diwawancara, dia ngomong, dia pengen banget kalau nanti ada uji coba antara Indonesia dan Rusia. Tapi gue ngeliat kayak gini, ini bagus banget sih buat pengalaman timnas Indonesia. Tapi Rusia sekarang lagi di ban sebenarnya sama FIFA, udah nggak bisa main, dia udah nggak diakui sama FIFA untuk sementara waktu. Tapi kalau untuk friendly, itu dibolehin dia. Untuk FIFA Matchday dibolehin sama FIFA, kayak kemarin dia udah tanding beberapa kali, dan performa dia memang masih bagus gitu. Jadi kalau kita ketemu Rusia kalau nggak salah sekarang 35 kalau nggak salah urutan dunianya. Masih oke lah kalau kita bisa ngelawan dia gitu. Tapi yang jadi pertanyaan gue, ketika di ban gitu terus kita tanding, misalkan kita menang, itu kita dapat poin apa enggak? Gue belum dapat informasinya kita bisa dapat poin apa enggak kalau kita ngelawan tim yang lagi di ban sama FIFA gitu. Terus friendly match-nya kemungkinan akan terjadi kalau misalkan kita lolos langsung ke Piala Dunia. Karena gue akan kasih tau jadwalnya kayak gini. Jadi jadwal timnas itu ada jeda internasional, FIFA Matchday itu jeda internasional itu di bulan Juni kita lawan Cina. Setelah kita lawan Cina, ini hidup dan mati, kita lawan Cina, udah harus menang. Kalau kita menang, kita dipastikan masuk ke round 4. Setelah itu lawan Jepang. Lawan Jepang ini yang bikin dagdikduknya gitu. Gue nggak berani realistis, gue nggak berani optimis juga karena ini Jepang, udah kita lawan Jepang main di kandangnya juga lagi. Kecuali Jepangnya udah nurunin lapis keduanya karena dia udah pasti lo masuk Piala Dunia. Terus kita bisa main, ya mungkin nyuri satu poin sih kemungkinan bisa dari situ. Nah, ini di bulan Juni, kalau kita lolos langsung ke Piala Dunia, makanya timnas itu ada 4 jadwal yang bisa kita latih tanding sama beberapa tim dari negara lain gitu. Yang pertama di bulan September kita bisa, terus di bulan Oktober juga ada, November dan November gitu. Nah, ini bisa lawan si Rusia kalau yang dimaksud si Rusia itu kita mau latih tanding gitu. Tapi kalau misalkan kita harus masuk ke round 4 itu akan terselenggara round 4-nya itu di bulan Oktober. Jadi round 4 ini dipilih dari 3-4 setiap klub, itu dipilih setiap grup itu dipilih lagi terus dibikin grup lagi nanti A, B, C kalau nggak salah, 3 grup itu. Ntar yang lolos peringkat 1-nya itu masuk langsung ke Piala Dunia. Oke? Yang lolos peringkat 2-nya itu nanti diadu lagi. Jadi kurang lebih skemanya seperti itu. Jadi kesempatan kita buat masuk ke Piala Dunia sebenarnya masih terbuka lebar gitu, walaupun kita masuk ke round 4. Apalagi nanti di round 4 itu kita lawannya yang setara sama kita gitu, yang nggak lolos juga di grup mereka masing-masing. Jadi peluang Indonesia itu semakin terbuka lebar insya Allah. Yang penting kita satu, yang penting harus menang lawan Cina. Itu dulu aja. Yang penting harus menang lawan Cina. Oke. Sekarang Kevin Dix kemarin main, itu pertandingannya keras juga. Gue ngeliat highlight-nya, gila sih. Itu sekitar ada 6 berapa kartu kuning dan ada 3 kartu merah di pertandingan itu. Kevin Dix memang baru main, terus dia harus ditanduk keluar, dia cedera.
Terus menurut tim dokter dari mereka, cederanya itu bisa sampai akhir musim. Akhir musim itu tadinya bayangan gue tuh, panjang amat cederanya, parah ternyata nih. Ternyata akhir musim itu kan cuma sisa 4-5 pertandingan lagi kan. Nah, mungkin ya, di pertandingan ketiga pun dia udah sembuh, cuman pemulihan gitu. Yang gue khawatirin ketika nanti lawan Cina, Kevin Dix nggak bisa main. Tapi feeling gue dia masih bisa main. Karena ntar dia di pertandingan kelimanya itu udah sembuh, terus dia mesti datang ke Indonesia, latihan. Kan panjang nih jeda internasional sekarang nih, lebih panjang dibanding yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita cuma datang 2 hari, 3 hari main. Kalau sekarang nih agak panjang waktunya karena liganya juga udah habis gitu. Jadi gue rasa kalau si si Kevin Dix masih bisa untuk main nanti lawan Cina. Karena cedera dia dibilang serius juga enggak gitu, karena cuma 5 pertandingan enggak main, jadi yang enggak panjang-panjang amat sih sebenarnya. Terus Ragnar Mangun juga udah nggak pernah main di 4 pertandingan terakhir, bukan karena apa-apa, karena dia ada virus, dia sakit. Cuman ini bukan cedera, jadi kalau misalkan virus itu ya penyakit yang nantinya sembuh, tapi mengganggu kondisi fitnessnya dia. Sama kayak Kevin Dix. Kevin Dix 5 pertandingan nggak main, datang ke Indonesia, tiba-tiba main di timnas. Match fitness dia itu nggak lagi bugar, beda sama orang yang reguler main di setiap pertandingannya, datang itu pasti seger banget. Nah, Kevin Dix dan Ragnar ini match fitness-nya dikhawatirkan nggak sempurna ketika nanti dia datang ke Indonesia. Gitu. Oke, kayaknya udah gitu. Catatan gue cuma segitu. Ntar gue akan update lagi untuk berita-berita yang terbarunya. Apalagi si Dean tadi, ntar gue update juga informasi tentang dia. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.